Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Windy Berlianti SHMKN merupakan founder dari ruanghukum.co.id. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan, baik itu pranikah maupun pasca perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dapat dibuat sebelum atau pada saat atau sesudah perkawinan itu berlangsung. Jadi kalau sebelum perkawinan berlangsung itu namanya prenuptial agreement atau yang biasa kita kenal dengan perjanjian pranikah. Tapi kalau untuk postnuptial agreement atau perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah itu biasanya itu pasca perkawinan namanya. Jadi sekarang itu udah possible dibuat setelah perkawinan berlangsung. Kalau dulu memang di bawah tahun 2015 itu belum bisa perjanjian itu dibuat setelah menikah begitu. Jadi harus dibuat sebelum menikah gitu. Apa ada bedanya nggak sih Mbak sebelum sama sesudah Menikah ya? Ya. Tentunya ada perbedaannya. Perbedaannya itu mengenai pendaftarannya. Jadi yang pertama itu pastinya mengenai pendaftarannya. Kalau misalnya perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum menikah, berarti kan pendaftarannya juga harus sebelum menikah. Sedangkan kalau untuk pasca menikah atau postnuptial agreement, itu didaftarkannya setelah menikah. Nah, tapi ada poin penting yang mengenai perbedaannya. Di mana perbedaannya di sini adalah mengenai harta apa saja yang terpisah. Dalam artian, ketika kita membuat perjanjian postnuptial agreement atau perjanjian kawin pasca perkawinan, itu kita memungkinkan untuk hanya membatasi dari sejak akta tersebut ditandatangani atau harta yang diperoleh sebelum perjanjian itu ditandatangani. Jadi artinya, sebagai contohnya, misalnya saya menikah di tahun 2010, lalu di tahun 2021 saya ingin membuat perjanjian perkawinan. Berarti ini di sini kan postnuptial agreement. Dalam rentang waktu tersebut ternyata saya sudah memiliki harta. Katakanlah saya sama suami memiliki harta rumah, 2 rumah, 1 mobil begitu. Nah, harta-harta ini apakah saya tuh ketika di tahun 2021 saya memiliki pilihan, apakah harta ini akan saya pisah setelah perjanjian ini atau kita jadikan tetap ini jadi harta bersama. Artinya kita punya opsi begitu. Tapi kalau misalnya untuk prenuptial agreement atau yang pranikah itu tadi, berarti sejak pernikahan itu semuanya sudah pisah hartanya gitu. Jadi artinya kalau di pasca perkawinan kita bisa memilih apakah harta yang sejak kita bisa peroleh dari awal perkawinan itu kita pisah atau tidak gitu. Prosesnya sendiri Mbak kalau misalkan di tengah jalan kayak gitu itu memakan waktu lama gitu nggak sih Mbak? Pasti Mbak. Kalau di ruang hukum sendiri itu kita dari pembuatan perjanjian perkawinannya sampai dengan pendaftarannya biasanya 1-2 minggu. Itu sudah terdaftar. Karena itu tapi kita tergantung balik lagi sama instansinya, tempat pendaftarannya. Katakanlah misalnya di Dukcapil, itu biasanya mereka tuh butuh 5 hari kerja untuk bisa pendaftaran sampai kita bisa terima stempel. Jadi kalau misalnya kita melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan, itu di buku nikah kita atau di sertifikat perkawinan kita itu, akta perkawinan kita itu akan distempel bahwa perjanjian perkawinan ini, perkawinan ini dibuat, perkawinan ini juga dilaksanakan dengan perjanjian perkawinan gitu. Jadi akan ada dicatat gitu di dalam buku nikahnya.